Anda bisa bayangkan sehingga turun ayat di situ memuji orang-orang Madinah. Wa yufiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Bahkan mereka bisa melebihkan untuk orang lain sekalipun dirinya memerlukan keadaan itu. Ada orang melakukan sholat tapi masih dia melakukan kemungkaran dan kekejian. Karena silahkan perhatikan, sahabat-sahabat Nabi ketika turun ayat tentang sholat, dilatih tentang sholat, Masya Allah Pak, yang keras jadi orang paling lembut, bahkan jadi ketegasan dalam kebaikan, yang berpecah jadi menyatu lagi. Semua unsur kebaikan itu muncul. Yang sedekah tak terkira sedekahnya, yang menolong tak terkira pertolongannya. Bahkan orang-orang Ansar ketika kedatangan orang-orang Mekah Muhajirin itu Masya Allah, sampai dilukiskan di Quran surah 59 ayat 9 sampai 10 itu. Mereka akan memberikan apapun yang mereka miliki, walaupun pada hakikatnya mereka sendiri butuh pada pemberian itu. Itu nasi, tinggal satu piring, Bu. Ya, mereka sendiri belum makan, tapi karena melihat saudara yang terlihat kelaparan, itu nasinya diberikan pada orang lain dulu sebelum sendirinya mengkonsumsi nasi tersebut. Anda bisa bayangkan, orang yang haus datang kehausan, tiba-tiba diterima oleh orang yang bawa minuman. Orang yang lapar diterima oleh orang yang bawa makanan. Yang paling hebat, orang yang jatuh fakir tadinya kaya, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, karena hijrah itu diambil semua hartanya, beliau hanya boleh meninggalkan Mekah dengan pakaian yang melekat di badannya. Itu sampai Madinah diterima oleh orang paling kaya di Madinah, sampai mengatakan kalimat hebat berikut. Kata beliau, "Akhil karim, sami'tu annaka kunta ghaniyan." Saudaraku yang mulia, saya dengar Anda pernah kaya saat di Mekah. Kalau ingin kaya lagi, silahkan ambil setengah kekayaan saya. Khudh bis-salah. Saya dengar Anda ditinggalkan oleh istri dan keluarga Anda. Kalau ingin menikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Madinah. Saya fasilitasi dengan pernikahan itu. Anda bisa bayangkan sehingga turun ayat di situ memuji orang-orang Madinah. Wa yufiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Bahkan mereka bisa melebihkan untuk orang lain sekalipun dirinya memerlukan keadaan itu. Itu dilatih itu. Di mana sekarang kalimat-kalimat itu? Kita hafal ayatnya, mukmin satu dengan yang lainnya, hadisnya kita paham, bagaikan satu bangunan, saling menguatkan. Kalau satu sakit, yang lain merasakan. Memang perlu kita diberi semangat dengan mengetahui keutamaan sholat. Tidak sekedar kita tahu itu adalah kewajiban. Memang iya, dengan iman cukup kita mengetahui kalau itu wajib adalah kewajiban. Akan tapi untuk menambah semangat, perlu juga kita mengetahui namanya fadail, keutamaan, agar kita mengerti dengan sholat apa saja di samping kita menjalankan perintah Allah menjadi sebab Allah cinta kepada kita, ada lagi hal-hal lain yang kita dapat di balik sholat yang kita lakukan, di balik puasa yang kita laksanakan, di balik zakat yang kita bayarkan, haji yang kita jalankan. Di balik itu semua ada sesuatu namanya fadail. Fadail untuk memacu hati kita, sehingga di saat kita mulai lemah, dengar keutamaannya, semangat lagi. Fadlus salawati, keutamaan salat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu akan menghentikan seseorang dari buat keji dan kemungkaran. Keji adalah dosa-dosa besar. Al-fahsya, zina, judi, mabuk. Wal munkar adalah di saat disebutkan dengan fahsya, maka munkar ini adalah dosa-dosa kecil. Tapi mungkar kalau di saat disebut sendiri masuk di dalamnya juga dosa besar. Tapi di saat mungkar dibarengkan dengan fahsya, maka fahsya itu dosa berat. Kalau mungkar adalah dosa yang diingkari oleh syariat, haram, tapi bukan dosa besar. Tapi di saat disebut sebuah kemungkaran tanpa dibarengi fahsya, adalah juga masuk di dalam kemungkaran, adalah dosa besar. Yang jelas fahsya dan mungkar sama-sama dosa, kejahatan, kekejian. Dan sholatlah yang bisa menghalangi seseorang dari melakukan kejahatan tersebut dan kekejian tersebut.
Mungkin ada yang berkata, ada orang melakukan sholat tapi kok masih dia melakukan kemungkaran dan kekejian. Jangan berhenti melakukan sholat. Jangan boleh berhenti melakukan sholat. Dan harus tekun melakukan sholat. Bahkan hendaknya dia memperbaiki sholatnya terus. Karena pada waktunya nanti sholatnya yang akan menggantikan.